Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditya. Kita menunggu yang lain-lainnya ya, Mas. Monggo Mas, monggo. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya pada seger-seger semua nih. Pada senang karena Cowboy kalah kali ya kemarin. Kalau itu sih hanya satu orang yang senang. Kita tunggu beberapa menit lagi ya. Siapa lagi yang kita tunggu? Nunggu Mas Eka sama Mbak Ivi. Oh, oke. Mas Eka udah join nih. Assalamualaikum Mas Eka. Oke, baik, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu-Ibu yang berkenan hadir di meeting mendadak malam ini. Kami sangat menghargai sekali waktunya. Mudah-mudahan meeting ini tidak akan terlalu lama, tidak lebih dari 30 menit rencananya. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca bacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya coba sampaikan dulu latar belakangnya mengapa kita mengadakan meeting ini. Yang pertama adalah laporan dari beberapa jamaah ke saya dan juga ke Pak Eka bahwa lapangan parkir kita di depan itu sudah mulai penuh dalam beberapa terakhir sholat Jumat dan diperkirakan akan membludak nantinya dalam mungkin 5 atau 6 bulan lagi. Dan yang menjadi concern utama adalah menjelang Ramadan nanti, khususnya akhir minggu ya, weekend, itu akan seperti di acara Family Night kemarin, jadi parkir akan susah. Jadi saya mewakili finance berinisiatif untuk mengadakan bincang-bincang awal dulu, mengajak construction team, langkah apa yang sebaiknya kita lakukan untuk membuat tambahan lapangan parkir temporary di belakang dengan biaya serendah mungkin, karena biayanya itu nantinya akan terbuang ya, dana yang akan dipakai. Nah, hanya temporary.
Jadi mudah-mudahan bisa dipakai paling enggak minimum 1 atau 2 tahun sebelum nantinya masjid akan berdiri. Di samping itu, selain membahas itu, nanti Mbak Popi juga akan menyampaikan beberapa kompleks improvement yang perlu dilakukan khususnya untuk menyambut Ramadan ini. Jadi mudah-mudahan Bapak-Bapak dari construction team bisa memberikan feedback bagaimana sebaiknya. Nah, seperti yang kita lihat sekarang di peta, Bapak-Bapak sekalian bisa lihat bahwa untuk rencana dari yang kita lakukan dulu di pembuatan lapangan parkir yang pertama, rencananya ini masuk ke tahap kedua ya, kalau nggak salah ya, yang ini, yang tengah ini. Kemudian ini sampai berbatasan dengan retention pond. Yang membuat juga dilema adalah adanya surat dari TLI. Saya sempat dibagikan dokumen tersebut oleh Mas Eka, yang mungkin construction team bisa membagi atau memberi penjelasan. Sebenarnya surat TLI itu atau request dari county itu apa yang harus kita lakukan? Apakah lapangan parkir itu mutlak harus diselesaikan dalam bentuk konkret atau bagaimana? Nggak tahu saya. Jadi mohon feedback-nya dari Bapak-Bapak construction team. Terus sebelum kita melangkah diskusi, saya juga ingin menyampaikan laporan keuangan yang bisa kita keluarkan untuk sebagai emergency cash ya. Bukan emergency cash ya, mungkin ya untuk persiapan kompleks improvement itu, seperti yang Bapak-Bapak lihat semua dari hitungan finance. Sisa untuk lapangan parkir ini adalah 34.000. Mungkin sekarang malah 35 ya, karena menurut Mas Radit, ini kita asalan ini tidak akan membayar lagi. Jadi ada 35 sisanya, ditambah dana sisa dari free cash flow dari kompleks improvement setelah pengeluaran-pengeluaran yang sudah direncanakan sebelumnya. Yaitu sebesar 12.000 ini masih ada sisa 44, ditambah 35 jadi sekitar antara 79 sampai 80.000. Jadi silahkan forum ini saya buka. Bagaimana pendapatnya yang lain? Atau mungkin ada tambahan dari Pak Bambang atau Mas Eka atau Mas Radit? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Denny, kedengaran suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak, kedengaran Pak. Sebenarnya cuma sekedar mengulang, menekankan bahwa apa yang diutarakan oleh Mas Denny itu penting sekali, terutama dalam menyangkut Ramadan. Jadi kalau memang kita ingin melakukan sesuatu di lapangan parkir belakang, saya sarankan juga sekalian kita lakukan sesuatu juga di lapangan parkir depan. Karena di lapangan parkir depan di sebelah barat itu kan walaupun belum selesai 100% sesuai dengan master plan-nya, tapi yang bagian rumput itu barangkali kita perlu dilakukan sesuatu sehingga orang tahu kalau itu tempat parkir gitu loh. Karena kalau kita bisa membuat seperti tempat parkir yang di gambar ini yang kelihatan yang di bagian depan west, ini kita bisa dapat sekitar 21 mobil ini. Karena yang sekarang yang di sebelah west dari di sebelah ujung barat dari konkrit yang sudah jadi itu kan sekarang nggak pernah dipakai karena mereka takut nggak bisa keluar karena langsung berbatasan dengan rumput. Nah kalau kita buat sesuatu lah yang menandakan bahwa oke bisa jalan di atas rumput dan kemudian di bagian yang dekat pagar itu bisa dipakai mobil, itu total kita bisa dapat tambahan 21 mobil. On top of yang di belakang itu aja, Mas Denny.
Terima kasih. Oh, satu lagi yang di ini juga nih, apa yang di dekat pohon yang ditebang tuh, yang dari konkrit terus jalan ke aspal di sebelah timur, yang nggak kelihatan kursor saya ya, yang ada pohon ditebang itu kayaknya juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parkiran di situ mestinya. Di area sini ya Mas ya. Iya, nah ya itu pas itu, nah di tengah-tengah itu tuh. Nah, Sama tadi yang bicarakan Mas Eka di sini ya. ya betul. Nah, ya. 31 tambah 8 kita bisa dapat tambahan 30 mobil. Walaupun di atas rumput entah bagaimana caranya kita kasih tanda atau apa gitu. Oke, yang lain? Kalau Mas Eka sudah selesai atau belum selesai Mas? Sudah selesai. Silakan, yang lain. Ya, tambang sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya setuju sama Pak Eka tadi. Kalau kita lihat yang parkiran di depan di sisi barat itu dekat tong sampah itu, yang jadi problem itu bukan hanya rumputnya, tapi akses ke sananya. Jadi orang kalau yang sudah parkir di belakang, sementara ini kan masuk dari sisi depannya, dari sisi timurnya. Kalau mobil yang di depannya belum bergerak keluar, yang di belakang nggak bisa keluar. Yeah. Jadi yang kita pikirkan adalah akses ke sana. Kalau itu ada akses, walaupun itu rumput, menurut saya orang masih bisa parkir. Kecuali kalau hujan atau becek. Jadi dua hal yang kita bisa lakukan untuk yang di depan. Yang pertama kita kasih akses masuk dari depan library itu atau dari parkiran paling ujung jalan masuk. Kemudian kita padatkan aja tambah gravel gitu. Mungkin kalau orang lihat gravel, confidence-nya tinggi untuk parkir mobil di situ daripada lihat rumput becek. Kalau kita tidak mau ke fase 2 atau kita punya prioritas lain. Dulu saya udah diskusi sama Mas Heri juga, itu kita memang masukkan ke fase 2, termasuk ke 8 slot yang Pak Eka tunjuk tadi di pagar barat itu. Pagar timur, di sisi timur itu memang masuk fase 2 pembangunannya. Nah sekarang concern-nya kita, seperti yang Pak Denny bilang di awal meeting tadi, bahwa jemaah kita makin banyak, ya, dan parkiran yang di depan masjid sekarang itu sebenarnya juga udah nggak ikut aturan lagi. Orang di fire lane itu pada parkir semua. Jadi sebenarnya jumlah mobilnya itu tidak sesuai dengan yang ada di gambar ini. Jumlah mobil yang parkir di depan masjid kita sekarang ini. Kemarin waktu archery itu juga pada parkir itu tegak lurus terhadap pagar basket. Jadi hampir nggak ada jalan akses ke belakang itu. Kalau ada insiden emergency, mobil nggak bisa lewat, mobil darurat, ambulans itu nggak bisa lewat. Itu 1, 2. Yang ketiga, kalau yang di belakang kita mau kerjakan juga, mungkin itu udah fase 3, kalau yang belakang itu bukan fase 2 lagi. Terlalu jauh mungkin kalau kita harus ngerjakan itu dulu untuk Ramadan ini. Tapi kalau hanya untuk gimana? Maksudnya sementara. Artinya uang yang kita akan pakai untuk mengimprove tempat parkir yang belakang itu pasti akan wasted, karena ketika parkir yang belakang dibangun pasti kan dikerok lagi kan ya. Iya. Jadi apapun yang kita lakukan situ uangnya akan terbuang. Jadi kalau misalkan kita bisa mentolerir misalkan I don't know berapapun jumlahnya, 20.000, 25.000 untuk membuat parkir belakang bisa dipakai sementara bulan Ramadan, dan tentunya selanjutnya juga sampai kita bangun lagi ya bagus. Jumat bisa dipakai di situ juga. Kalau memang mau dibuang, kalau bukan dibuang ya, kalau memang mau dipakai temporary, karena nanti akan dikeruk lagi kan. Kita nggak usah
kita nggak usah develop yang di dekat pon itu, menurut saya. Itu nanti aja di fase memang betul khusus untuk parkiran di situ, karena itu akan mahal. Kalau kita mau pakai 20.000, itu di tempat kita pasang api unggun kemarin itu yang paling dekat ke pintu masjid itu aja kita padetin gitu loh. Toh akhirnya kan nanti untuk akses, bukan untuk nggak ada struktur di situ kan. Jadi kita nggak akan kerup lagi. Ya Pak Bambang, 20.000 tadi saya cuma sekedar menyebut angka, nggak tahu apa angka berapa yang bisa ditolerir oleh teman-teman. X grand dollars. Ya kita di rumput yang di dekat lapangan basket yang dekat ke masjid aja yang kita padatkan gitu loh. Karena kalau di belakang nanti sudah kita padatkan terus kita gali lagi untuk pasang konkrit kan. Kalau di depan kan nggak ada struktur yang lain. Di depan juga nanti digali Pak Bambang. Gimana? Yang di depan juga nanti digali. Kalau kita buat konkrit. Bahkan rencananya kan yang aspal sekarang juga kan nanti menjadi konkrit. Kan sesuai dengan master plan-nya loh ya. Jadi semuanya kan konkrit, nggak ada aspal. Itu aspal semua sampai ke belakangnya. Yang lingkaran, yang buletan itu, yang roundabout itu. Yang mana Pak Bambang? Maksudnya yang ini? No, itu masjid itu. Masjid itu. Ya, ini maksudnya. Ya. Itu apa? Saya nggak tahu apa itu ya. Lift station kali ini. Mungkin lift station. Nggak tahu saya. Bisa di zoom in. Kecil banget nggak kelihatan. Ya, yang garis-garis hitam ini apa ya? Itu hanya curb aja Pak. Curb kan? Yang hitam-hitam itu. Roundabout. Atau orang Amerika bilangnya apa? Orang Inggris bilangnya roundabout. Ya, roundabout. Di sini juga roundabout. Di sini ada Pak di Katie sini. Itu nanti kalau sudah selesai. Kalau sekarang ya nggak ada, fisiknya sekarang cuma flat aja dan inlet untuk air hujan. Oh, yang itu yang di rumput itu ya, yang di depannya shade itu ya, yang yang 3 itu. Oke. Iya, sekarang ini bentuknya inlet. Jadi kira-kira itulah apa konsentrasinya di belakang dan di depan sebelah barat. If we want to do something, we need to do something over there. Untuk menampung ini kan, menampung limpahan parkir yang pasti kalau Ramadan pasti akan jumlah mobil. Kalau yang sekarang jumlah mobil akan lebih banyak dari yang sekarang kapasitasnya. Dan kalaupun kita mau buat parkir sementara yang di belakang, ya tentu kita akan butuh lampu penerangan walaupun sekedarnya ya untuk orang parkir kalau malam. Salat tarawih. Yang lainnya silakan. Sebelum kita mendapat feedback dari construction team. Nggak ada. Aku ya Pak ya. Oh ya, silakan. Ya, kalau dengar tadi pembicaraan Bapak-bapak, berarti nanti Ramadan ini masjid kita akan buka untuk jamaah untuk sholat tarawih dan buka juga buat buka puasa. Oke. Maunya begitu Mbak Popi, cuman nggak tahu buka puasanya apakah nanti mudah-mudahan nggak tambah banyak kasus COVID-nya ya, sehingga buka puasa bisa ditolerir sama teman-teman terutama HSI. Cuman ya kalau menurut rencana sih kita mau begitu, tapi nanti realisasinya bagaimana ya kita lihat ini sebulan ke depan. Oke, yang terkait dengan itu, kalau nggak salah nanti ada imam Ramadan kan datang terus. Ini kan kita udah tahu
masalah toilet, toilet kamar mandi yang di sisi itu kan memang Tapi toilet sekarang nggak macet kan, Mbak? Sementara ada Pak Ustaz ini. sekarang nggak macet Pak, cuman itu pun kadang-kadang maksudnya kita harus cari tahu juga itu sebabnya kenapa gitu loh, karena biarpun nggak ada sebabnya kadang-kadang meluap. Oke. Anyway, ya Gitu. kita Itu harus bicarakan separate ya. Iya. Terus toilet itu yang itu satu, terus gitu. Kalau misalnya, makanya saya tanyakan apakah akan breaking ada hitungan buka puasa, status inian kitchen yang di community center juga kalau misalnya untuk kayak ada buka puasa itu juga mesti diperhatikan karena kompor, terus hex exhaust itu sebenarnya yang buat di kompor itu juga harus diganti. Cuma saya pengen mengganti karena Ibu Wati sama Pak Muharrem udah bilang, cuman kayaknya ininya tuh kabinetnya itu udah miring sekali tuh kayak udah mau jatuh. Jadi kalau saya beli yang baru juga nanti kalau dipasang takutnya akan nggak bisa terpasang gitu loh Pak. Mbak Popi, insya Allah kita bisa bicarakan separate yang itu Mbak Popi ya, yang community center ya. Yang WC sama yang kitchen itu kita bicarakan terpisah deh ya. Oke, itu yang saya concern saya. Terus selebihnya sih kayak parkir itu pasti lampu ya harus diperhatikan juga karena kan agak-agak gelap juga tuh di bagian depan dan belakang kalau misalnya mau ada parkiran tambahan. Itu aja sih Pak. Sama ini Pak, untuk yang extension room, kalau misalnya bagian perempuan sholat di situ, apakah tempat wudhunya itu masih berfungsi? Yang di extension room itu? Masih dicek juga? Masih. Oke. Itu aja, Pak. Terima kasih. Silakan sekarang, dari construction team. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heri ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kita yang mau diupdate surat dari mana? Surat dari TLI itu. Sebetulnya sih nggak ada hubungannya sama rencana untuk bikin temporary parkir sebetulnya sih. Cuman tolong ditambahin ya, Kang Iwan, Mas Radit kalau ada yang kurang. Jadi seingat saya nih, saya baru baca suratnya sekali dan itu juga sekilas. Jadi pada dasarnya TLI itu ingin kalau kita bangun masjid baru itu apa-apa yang kekurangan kita belum kita selesaikan kemarin diselesaikan dulu. Jadi itu maaf Mas Heri, itu TLI apa Fort Bend County Mas yang mensyaratkan itu? Fort Bend County, Pak Eka. Melalui mereka ada meeting sama TLI kan, TLI yang menyampaikan itu ke kita. Oke. Jadi yang pertama-tama harus diperhatikan itu retention pond yang masih terendam air itu yang harus diselesaikan segera. Oh, itu artinya nggak boleh ada air di situ ya? Nggak boleh, Pak Eka. Waduh, nggak bisa pelihara ikan dong kita. Enggak, itu kan aturannya itu kan dalam waktu 2 kali 24 jam harus sudah kering kalau nggak hujan gitu loh Pak. Oh, oke. Aturannya seperti itu. Jadi ya
nggak mungkin bisa miara ikan kita di situ. Berarti harus ada lifting station ya? Iya. Nah itu maka itu lift station itu emang harus dipasang segera sih. Terus apa lagi ya? Oh ya, itu juga nanti besar dari retention pond itu sendiri juga akan dievaluasi lagi. Itu TLI yang akan coba hitung lagi apakah udah cukup atau belum. Itu juga yang menjadi menjadi requirement untuk kita bisa membangun bangunan-bangunan yang akan kita bikin. Ada lagi yang lain nggak ya, Kang Iwan, Mas Radit? Yang saya lupa, kayaknya sih 2 itu yang penting sekali untuk diperhatikan sih. Iya, kayaknya 2 itu, Mas. Pak Iwan silakan Kang. Saya kayaknya cuma ingat cuma 2 yang saya. Parkir nggak disebut ya, parkir yang belakang itu nggak disebut ya, kalau harus dibuat konkret jadi gitu nggak ya? Oh enggak, itu kan ini belum sampai ke tahap itu, Pak Eka. Oh, oke. Jadi kira-kira Pak Heri, misalkan yang lifting station pasti harus kita pasang. Iya. Kalau misalkan nanti ternyata perhitungan retention pond-nya itu kurang, ini harus selebar yang seperti kelihatan di market sekarang ini. Kira berapa tambahan biaya ya untuk itu ya, kasarannya? Saya belum punya ini juga sih Pak, belum punya gambaran berapa biayanya. Tapi harusnya sih. Kalau dilihat dari ini, kalau dulu itu kan besar itu karena kita anggapannya bahwa tanahnya tuh semuanya lumpur, bukan lumpur, clay Pak Eka. Yeah. Sedangkan sekarang kan di bawah 4 feet itu udah pasir. Jadi lagian kan sekarang dalam Pak Heri ya. Iya. Jadi harusnya sih ya mudah-mudahan, ini harapan saya aja sih sebetulnya. Nggak, kalaupun tambah besar nggak tambah besar banyak lah harusnya. Ya mudah-mudahan ya tanah sisanya bisa kita pakai untuk apa lagi itu. Iya. Insya Allah. Oke. Ada lagi sementara dari TLI sih itu aja ininya, update suratnya. Nanti hari Kamis kita bakal ada meeting dengan mereka untuk membahas surat itu, karena ada beberapa juga yang masih belum clear buat kita. Aku ada pertanyaan nih, Bro Heri, soal permintaan county untuk cepat-cepat diselesaikan yang itu masalah lifting station. Terakhir kalau nggak salah, atas rekomendasi TLI kan lift station itu unnecessary lagi kan waktu itu terakhir itu. Apakah county itu sudah mengirimkan inspektornya untuk melihat kondisi tanahnya itu? Karena kalau nggak salah dari pembicaraan terakhir itu ya setahun yang lalu ya, itu TLI yang justru ngasih rekomendasi lifting station itu nggak terlalu penting gitu, karena jenis tanahnya kan yang kita punya di belakang itu beda dengan dari preliminary inspection di awal-awal dulu. Ya sebenarnya sih bukan TLI itu waktu dulu dan yang minta untuk lift stationnya nggak usah dipasang, itu dari kita sendiri sebetulnya, dari saya sih dulu sebetulnya. Oh gitu. Karena ngelihat di belakang itu pasir, saya pikir tadinya dia bakal meresap air gitulah ininya, pasirnya ya. Ternyata memang pada saat hujan pertama itu meresap cepat sekali habisnya air itu. Nah, tapi air yang meresap itu dia bawa clay dari atas. Jadi kayaknya surface di bawah itu ketutup clay lagi sekarang, makanya dia nggak meresap air lagi. Jadi kalau di tebingnya itu kita tanamin rumput, mungkin claynya nggak turun ya? Kemungkinan dulu kalau langsung dipasang rumput dulu tuh sebetulnya mungkin nggak sampai sebegitu sih harusnya.
Jadi untuk klarifikasi aja dulu lifting station itu nggak dipasang, emang bukan TLI yang rekomend ya. Oke, ya udah jelas. Kalau nggak ada penjelasan soal TLI lagi, gimana rencananya, bro? Rencana untuk parking sementara, ada feedback? Khususnya untuk 2 bulan sebelum mulai Ramadan ya, karena perkiraan Ramadan kita kan 2 April ya. Apakah itu doable untuk membuat temporary parking lot? Kalau untuk pekerjaannya sendiri, misalkan kita mau pakai crush konkrit atau crush aspal kayak apalah, untuk pekerjaannya sendiri sih saya rasa nggak makan waktu banyak ya harusnya. Cuman yang kita nggak tahu ya faktor hujan lah, sama kita waktu dulu bikin lapangan parkir kan banyak tertundanya gara-gara cuaca juga. Kalau untuk pekerjaannya sendiri kalau nggak ada hujan sebetulnya sih itu cepat sih. Dan kita sempat ngobrol juga kemarin sama Mas Radit sama Kang Iwan, ya pokoknya sama tim kita lah untuk mulai mau cari-cari kontraktor untuk bikin yang sementara gitu Mas Heri ya? Yang sementara ya. Oke. Ya kalau bisa dipercepat nyarinya. Iya, Pak. Biar pas waktu Ramadan mulai kita sudah bisa. At least kalau dapat orangnya kan kita berarti bisa tahu biayanya ya. Iya. Kalau biaya ancar-ancarnya sih sudah ada Pak waktu itu. Kan waktu itu kita sempat nanya sama Jimmy untuk bikin di belakang sekitar 16.000 square feet lah waktu itu tuh. Nah, cuman kan berarti, kita nggak bisa rely sama angkanya dia aja. Kita mau cari pembanding juga sih. Waktu itu berapa Pak Eri angkanya dia? Mas Radit ingat nggak Mas? Ini kalau nggak salah sampai ini ya. Pak Eri? Angkanya yang dari Jimmy itu loh yang untuk 16.000 square feet di belakang. Angkanya 20 ribuan ya? 19-20 ribuan ya? Kayaknya 20 ribuan sekian kayaknya sih. Biayanya? Iya, biayanya. Ya kisaran segitulah Pak Eka. Ya itu yang ini ya, tapi ini cuma sampai, kalau kita lihat gambar yang di layar ini cuma sampai yang tengah ya. Pertengahan belakang itu ya, yang dulu Kang Iwan gambar itu ya. Itu pokoknya yang 20.000. Oh, iya. Dia nggak sampai ke belakang kan, nggak sampai ke retention pond kan ya? Dia hanya 40 feet aja ke belakang Pak. Hanya 40 feet aja ya. Ya setengahnya pun kira-kira nggak nyampe mungkin Pak. Nggak sampai itu. Ya. 400 foot dari timur ke barat, 40 foot dari utara ke selatan. On this diagram utara selatan itu horizontal. Minta tambahannya hanya untuk 2 row aja kan ya Mas Radit ya? Kalau itu saya kok malah nggak inget ya Mas, tapi kalau lihat ukurannya sih ya mungkin 2 row 40, jadi 1 row itu kan sekitar 1 row itu kan 10 foot ya, 10 foot jadi 40 foot tambah empty space ya 2 row aja Pak. Tambah buat aksesnya. Ya coba barangkali ya Pak Eri ya, kalau sudah ketemu kontraktornya coba kita tanya aja, sekedar nanya kalau kita mau buat sementara konkret crush itu sampai ke belakang gitu, sampai biar banyak mobil, berapa biayanya ya? Dan kemudian alternatifnya barangkali kalau terlalu mahal, ya yang konkret crushnya yang separuhnya lagi ya tanah aja begitu. Cuman kita kasih nggak tahu patok atau apa biar orang tahu kalau parkirnya di situ. Jadi 20.000 itu 40 kaki kali 400 kaki itu 2 row. Kalau misalnya double itu ya kira-kira double aja Pak Eka, mungkin antara 35 sampai 40 grand lah pol-polannya. Yang saya nggak tahu itu ukuran dari ujung aspal extension room dinding luar ke tembok atau ke pagar tuh berapa, kok saya lupa ya, di sini nggak gitu terlihat berapa ininya jaraknya. Jadi kalau misalnya mau ditentukan
topnya berapa sih, paling mahalnya berapa, ya itu tadi diukur aja dari ujung aspal sampai ke, ya katakanlah kalau saya katakan sampai 50 foot lah dari pagar. Jadi jangan terlalu dekat pagar juga, nanti pada nyemplung lagi. Besok saya coba mau ke sana dipakai langkah aja. Pakai langkah boleh. Di gudang tuh ada ini, Pak, ada meteran panjang, meteran gulungan. Iya, besok saya lihat lah. Kalau saya boleh tahu nanti proses untuk pemilihan kontraktor gimana? Apakah kita biasanya itu butuh waktu berminggu-minggu ya? Gimana rencananya Bapak-bapak construction team? Kontraktor apa nih, Mas? Penentuan kontraktornya nanti direncanakan kapan? Kontraktor apaan? Kontraktor bikin ini temporary lapangan parkir? Iya. Ya itu sih bisa dibikin cepet aja berdasarkan harga aja, Mas. Stok ini juga nggak permanen anyway kan, kita bakal ngeruk lagi pada saat pembangunan. Ya, kalau saya bilang sih kalau dapat satu orang aja, nanti kan dibandingkan harganya dengan Jimmy. Kalau harganya sama, ya kalau harganya sama dengan Jimmy ya reasonable lah, mudah-mudahan bisa lebih murah. Tapi kalau lebih mahal ya mungkin di negotiate apa-apa lah. Kalau mau cepet lo ya. Ya sekarang rada-rada pressing juga sih Pak. Ramadan kan tinggal 2 bulan lagi basically. Ya, kita masih banyak sekitar urusan ya, ini harus di drive. Insya Allah saya drive, saya udah ngomong dengan Mas Heri dan Kang Iwan, coba saya telepon orang kedua ini, kita undang barangkali ke masjid, mintakan quotation, let's see berapa. Jadi ada 2. Kira-kira kapan schedule-nya Mas Radit untuk manggil orang itu? Nah, belum tahu nih Pak. Oh, kalau nelponnya sih saya mungkin minggu ini bisa. Tapi kalau mendatangkan beliau kemari, belum tahu saya. Saya harus ngomong dia, kan dia juga pasti punya kerjaan, punya schedule. Itu saya nggak bisa komit sampai saya bicara dengan beliau. Kalau bicara dengan beliau, insya Allah minggu-minggu ini bisa saya bikin. Waktu dulu saya ngomong sama dia sih, dia cukup ini Mas Radit, cukup responsif tuh. Responsif Mas? Oh, oke. Cukup responsif. Kalau cuma bisa, nanti kalau bisa. Nah, terus kan Mas Heri, Mas. Enggak, silakan Pak Eka, nanti saya ngomong sama Mas Radit aja. Enggak. Saya cuma ngomong kalau bisa barangkali minggu ini, akhir minggu ini barangkali kalau bisa disuruh datang ke masjid melihat lokasi. Iya, bisa juga gitu, Pak Eka. Nanti lah kita mulai dengan ngomong dia dulu lah. Ngomong lewat telepon kan bisa dibuat kapan aja. Kalau mendatangkan beliau kemari itu kayak agak-agak far-reaching, meskipun seperti kata Mas Heri, orang ini responsif. Insya Allah mau datang. Dulu kan saya minta untuk quote ini aspal, Mas. Ingat nggak waktu kita mau nyuruh Jimmy bikin aspal itu? Ya, aspal itu ya. Nah itu sebenarnya dia udah datang dulu ke sini. Udah tahu dia jadi. Ke masjid. Nah, udah tahu sih. Ya untuk quotation mungkin nggak perlu datang juga, barangkali Mas Heri bisa lihat Google Maps apa segala rupa, Google Earth. Cuman kan dia perlu ngukur area yang kita mau tuh. Iya sih. Iya sih. Ya kita mulai dengan nelpon dia dulu deh. Coba telepon dulu aja. Telepon dulu aja, kita ajak ngobrol dulu. Ya mungkinnya kalau masalah gitu, kalau kita misalkan mementargetkan dia datang katakanlah hari Jumat, saya nggak tahu kalau weekend dia mau apa nggak ya. Berarti ngomong-ngomong sama dia yang sebelumnya kan ya. Mungkin besok apa lusa gitu biar dia ada waktu untuk siap-siap datang. Iya. Dari situ baru ketahuan. Ketimbang saya bilang sekarang ya nanti saya hari Sabtu saya datangkan dia kemarin, dia nggak bisa, saya mau ngomong apa. Jadi saya mendingan diam dulu aja, saya ajak ngobrol dulu dia. Nanti kalau dia bisa bersedia datang hari Sabtu, datang Sabtu. Kalau enggak ya Jumat minggu depan bisa juga didatangkan ke masjid. Berarti usulan parkiran tambahan temporary parking lot ini kita semua setuju ya? Udah sampai mau memanggil kontraktor? Rasanya gitu kalau saya Mas, memang sudah kebutuhan. Saya udah capek Mas dorong-dorong mobil Mas, kalau misalnya, dan bulan April itu musim hujan. Saya terusnya nggak mau lagi Mas untuk mendorong mobil, udah capek saya. Kalau yang lain mau monggo. Jadi kalau saya ini udah absolut memang harus dilakukan. Ya, setuju, harus kita lakukan itu. Oke. Toh kita juga akan butuh untuk hari Jumat, bukan cuma Ramadan aja. Misalkan selesai Ramadan kita akan terpakai juga paling tidak minimal setiap Jumat. Iya.
Dan bukan Jumat aja, setiap hari juga. Jadi kalau parkiran di belakang itu bisa berfungsi bagus, penerangannya bukan bagus ya, lumayan, penerangannya juga lumayan. Kita bisa paksa orang-orang itu jangan parkir sembarangan di dekat masjid. Sekarang kan kita susah paksa juga, walaupun ada di depan, cuman rada jauh jalannya di depan ya. Iya, saya baru lihat penawarannya dari Jimmy. Itu jadi 16.000 square foot itu dia nawarkan 13.672. Oh, 16.000 square foot, 13.000. Ya, kira-kira hampir 1:1 ya. Ya 81 sen Pak per apanya square footnya. Ya, 81 Kelas konkret. Iya. Ya, besok saya hitung berapa square feet yang belakang kalau misalkan kita mau semuanya. Ya, itu aspal ya? Bagaimana Mas? Aspal ya, bisa diambil Bukan. dari itu aja buat benchmarknya mungkin. Konkret keras, kalau nggak salah konkret keras konkret Pak Bambang. Oke, ya. Ya konkret bekas-bekas gitu Mas yang udah dipretelin, udah dihancurin, itu ditebar. Jadi basically tetap akan tidak rata tetap, cuma tidak menyebabkan ban stuck di lumpur enggak Mas. Jadi lumayan lah bisa dilewatin mobil tanpa khawatir. Lumayan ya. Cuman ya gitu kalau mau api unggunan lagi mungkin nggak seenak sekarang sih. Oh masih kita mundur Tebar ke lagi belakang. tanah. Kita mundur ke belakang dekat retention pond masih rumput. Nah, itu benar Mas. Oh ya, rencananya apakah di sebelahnya retention pond itu yang masih kosong sekarang juga dikasih temporary parking lot juga nggak itu di situ? Atau Jangan lah, Mas. Kayaknya nggak usah sampai situ deh ya. Enggak, Oke. Rumput aja itu deh. Rumput Kejauhan. aja itu kalau kering sih bisa dipakai ya. Kalau pas hujan ya nggak usah dipakai. Mas Radin nggak mau dorong lagi soalnya. Iya. Untuk lightingnya gimana? Kita perlu hire kontraktor juga yang di belakang? Kayaknya kalau mau rapi harus begitu ya. Nah, tapi kalau masih temporary gini kita masih gali-gali lagi tuh listriknya semua ditanam itu. Iya. Nanti agak susah itu kecabut semua listrik di bawah tanahnya nanti. Iya. Kemarin kita kan temporary juga itu listriknya berarti kan? Karena kan pasti kelistrikannya kalau yang berdasarkan master plan kan paling nggak tahu beda rautnya atau gimana gitu. Ya tetap aja kalaupun kita tanam sekarang nanti akan ada heavy equipment lewat gali-gali cabut lagi tuh. Karena listrik itu tapi nanti apa alternatifnya kira-kira Pak Bambang kalau kita nggak tanam? Kemarin waktu acara Family Night itu kan kita temporary Pak Ari sediakan genset untuk lapangan basket sama yang itu. Kalau misalnya kita nggak akan sediakan genset lagi kalau untuk 30 hari Ramadan ribet juga ininya persiapannya. Iya. Ya jadi kalau mau tarik kabel ya kita tarik dari depan kontainer itu. Lewat atas. Jadi nggak ganggu mobil di bawahnya. Habis Ramadan nggak cabut. Kalau bisa begitu sih bagus. Jangan ditanam gitu. Kalau bisa begitu sih bagus Pak Bambang. Kalau lampu-lampu yang dibikin Pak Eka waktu kemarin tuh yang apa namanya? Solar. Oh, solar. Ya bisa juga sih kalau mau begitu. Itu lebih bagus lagi. Itu kira-kira $100 satu biji itu. 100 antara 100 $125 satu biji lampunya. Dan harus diingat seperti Mas Radit bilang nanti Maret April itu hujan, mendung, kalau nggak ada chargingnya jam 8 malam udah redup semua lampunya. Ya juga sih. Kalau summer fine. Tapi kalau udah mendung 2 hari aja. Kalau kita pagar lewat atas itu
Oke. Berarti gimana dalam bayangan Pak Bambang? Kita tetap meng-hire orang untuk mengerjakan, terus kita minta dia kabel lewat atas. Menurut saya nggak usah ajar orang, kita aja lah. Kalau cuma buat tarik kabel kita pasang Tapi lampunya lampu seperti apa Pak Bambang? Yang kayak di lapangan basket itu? Iya, LED, Oke. spotlight. Ya, kalau itu sih terang itu ya. Iya, atau kita ulur kabel di bagian yang kemungkinan nggak akan dibongkar lagi ya. Jadi misalnya di sini ya, di sini kan udah nggak akan dibongkar ini. Kita nggak narik dari sini. Oh, nggak dari sini? Dari barat, kontainer. Oh, kalau dari sini nggak bisa ya? Bisa aja, tapi kan harus melewati orang lalu lalang itu nanti. Kalau dari sisi barat kan paling tidak nggak ada traffic di sana kan. Oh gitu. Nggak ada sumbernya Mas Denny, kalau di belakang yang di sisi timur. Lapangan basket itu nggak ada sumbernya, kita udah putus kemarin itu. Oke. Jadi kita kemarin kan kita ngambil dari extension room yang bagian barat, pintu barat itu di luar itu di dekat AC itu ada outlet. Kemarin buat camping kita tarik dari situ. Mungkin nanti kita beli aja kabel yang kualitasnya bagus. Yang kemarin kan extension room sambung-sambung aja, extension cord yang sambung-sambung aja untuk 2 hari. Kalau ini kalau untuk 30 hari harus lihat safety-nya juga. Bapak-bapak, kalau yang saya tangkap dari hasil pembicaraan kita, insya Allah semuanya setuju kita pakai temporary yang di belakang. Yang depan kayaknya sudah akan lebih gampang ya penanganannya, yang jadi prioritas kita yang di belakang. Dan kemudian Mas Radit yang akan membantu menghandle kontraktor. Kemudian Pak Bambang bisa bantu handle ini, Pak Bambang, paling tidak mengkoordinir nanti yang listrik itu. Ya, insya Allah. Temporary ya. Bantuan. Ya, temporary. Nanti kita bisa minta bantuan Pak Ismar juga. Minta bantuan pas pada waktu kerja masangnya nanti kita bisa nyari volunteer. Tapi paling tidak Pak Bambang bisa sebulan sebelum Ramadan gitu loh. Pak Bambang bisa coba mikirkan desainnya ya Pak Bambang ya. Sekaligus hitung berapa kabel yang dibutuhkan. Kita bisa pasang itu kalau gravelnya udah padat. Karena kalau pasang-pasang nanti masih bulldozer masih lalu lalang, cuma juga. Ya, insya Allah. Ya, tapi kalau kita rencanakan dari sekarang kan kita sudah bisa beli peralatannya ya, beli tiang-tiang, beli lampu dan segala macam. Kita bisa tahu kira-kira sudah berapa sih budgetnya. Peran depan, saya lebih berpikiran seperti floodlight gitu aja, baik kan? Bukan lampu, bukan street light yang dari atas ke bawah gitu. Itu kita sudah ada kalau nggak salah di pohon itu ya, di parkiran depan ya, floodlight ya. Ya, bukan yang dibeli Mas Heri kemarin itu bagus yang square itu. Yang di dinding belakang extension room. Kalau begitu sekaliannya Pak Bambang yang di depan situ yang di depan bagian barat penerangannya. Yang mepet pagar paling tidak ya, kita butuhkan ya. Nanti kita kasih tanda gimana lah biar orang tahu kalau bawah itu tempat parkir juga. Kan itu nggak perlu dipadat-padatkan lagi kan, nggak perlu dikasih kita perlu akses. Gitu. Kalau yang kebicara yang di depan itu, yang di Northwest itu perlu aksesnya, maksudnya mobil harus bisa lewat dulu dari depan library itu kan. Sementara kan itu sekarang nggak ada. Ada kan sudah bisa lewat mobil di situ. Bisa. Ya, jadi kita harus ke satu pendapat dulu gitu. Apakah quote-nya ini untuk hanya lapangan belakang ataukah bagian ini juga termasuk untuk dipasang itu gravel atau crushed limestone atau apalah. Ya sekarang yang di depan itu nggak sampai situ Pak Denny. Jadi yang mana? Bukannya sekarang, yang bagian yang sini aja.
Itu jalan di kiri di kirinya pojokan square rectangle itu. Heeh. Itu kan Tarik terus. ya mobil kan harus bisa masuk dari situ kan. Untuk Ini orang ya? masuk. No. Ya kiri bawah. Oh, yang sini. Ya, Oke. itu kan orang nggak bisa masuk dari situ. Oh, oke. Hmm. Jadi tiga tempat ya. Kita semua setuju. No, Mencari itu quote untuk ini 3 area, 1, 2, sama yang di belakang sini ya. Jadi 3 tempat ya. area Pak Heri, ada pagernya tuh, Pak. Pak Heri gimana menurut Pak Heri, Pak, yang di depan di bagian barat depan itu yang mepet pagar dengan tetangga yang kosong, itu apa perlu dikasih itu Pak Heri, crush concrete? Kalau saya sih cenderung nggak setuju Pak di situ dikasih keras konkret. Iya, karena itu easement itu. Ya udah kalau gitu rumput aja gitu nggak apa-apa. Iya. Jadi kita kasih tanda apa gimana biar orang tahu kalau bisa parkir di situ dan parkirnya yang perpendikular dengan pagar. Betul. Ya, sekali lagi saya mau menunjukkan akses ke situnya tuh. Sekarang orang parkir di situ aksesnya dari coba bisa digeser Pak Denny. Sekarang orang parkir ke belakang gitu dengan masuk dari depan dari row yang pertama kan. Idealnya Pak Bambang sebenarnya mobil itu sudah bisa masuk dari situ dari bawah pohon di depan library itu sudah bisa masuk. Cuman barangkali nanti diperjelas aja bahwa ini mobil masuk lewat situ gitu loh kalau keluar. Betul. Ya itu yang menurut saya yang harus kita padatkan. Kalau tempat parkirannya sih nggak jadi masalah karena itu bisa setengah mobil gitu loh. Satu bannya udah padat Pak Bambang, udah banyak bekas batu-batu, bekas aspal. Itu padat kok di situ. Kita lihat nanti hari Jumat. Yang ini ya, Pak. Memang Jumatan ya? Ya, itu. Oke. Ya, itu. Jumatan nanti ya Pak Bambang ya? Minggu ini, nggak libur? Itu kan jomplang gitu Pak, konkret terus rumput. Orang males kalau dari konkret ke rumput itu mikir-mikir. Tapi kalau misalnya di situnya bagus, jangan langsung dari library, tapi di bawah pohon di depan library itu. Iya, maksud saya itu. Jadi maksudnya dari konkret juga yang di samping pohon itu. Iya, betul. Bukan dari aspal depan library, tapi dari konkret. Bukan dari konkret. Saya tadi parkir di situ kok. Dari konkret saya langsung nyebrang ke situ di bawah pohon. Betul. Yang di depan library itu. Saya parkir di situ tadi. Ya, cuman memang belum rapi jalannya. Ada semua. Mungkin kalau orangnya masang crush concrete kan nanti nggak tahu pakai bulldozer apa ya, nggak tahu, itu barangkali kita bisa minta tolong dikit dia dirapiin di depan situ. Ya tapi Mas Heri kan itu nggak mau diapa-apain di situ. Nggak, dirapiin aja karena batu-batunya itu nggak rata gitu loh. Jadi kalau mobil sedan mau masuk ke sana agak mikir juga orang-orang. Oke. Saya lihat sih dua kali waktu sholat Jumat itu ada mobil yang sedan yang keluar dari situ tuh ke arah depan library. Bisa ya? Bisa, cuman saya pikir sih itu agak sempit tuh karena ada orang parkir di situ biasanya di depan library, jadi agak makanya orang itu. Nah, makanya kita nanti bikin sesuatu yang membuat jelas yang mana boleh parkir, yang mana enggak. Iya, tinggal signage-nya aja sebetulnya sih nanti itu. Iya, betul, signage ya betul. Iya, di sana ada tiga. Kalau gitu biar saya aja yang inilah. Kalau ini juga saya sebenarnya nggak rekomen lewat situ Pak Eka dan Mas Bambang, karena di situ tuh banyak ada kabel telepon, ada kabel internet. Kalau nggak salah lewat situ tuh
Semua di Karena situ. itu kan bawa galian ini kan. kabelnya tuh pendek di itu, galian kabel apa namanya, kabel internet tuh pendek di situ tuh. Nggak Dangkal. dalam sekali, takutnya ada apa-apa. Saya propose kalau bisa sih lewat sebelahnya island yang paling selatan. Island paling selatan. Ya itu di Keluar masuknya gitu ya. Iya, Oke. di bagian situ. Saya biasanya parkir di situ sih, itu nggak apa-apa tuh di situ. Bukan di situ, itu kan sebelah utara tuh. Iya, Sebelah Dekatnya utara tempat maksudnya. sampah ini ya? bukan. Sebelah Oh, di selatan. Selatan. Selatan itu Itu di ada sini. island. Island yang pertama dari selatan. Oh, itu ini. itu island itu tuh. dia. Ya, situ tuh. Dari situ Oh, oke. masuknya. Iya, Oke. memang masuknya dari situ Pak Eri. Dan Kalau yang pikiran saya saya lihat- masuknya dari situ emang. Kalau yang saya lihat keluarnya tuh langsung ke bekas tempat sampah dulu itu loh Pak Eka. Oh, iya, bukan. Ke arah Ya, sana iya, dulu tuh. Yang saya Oh, lihat sih oke. mobil sedan tuh ke arah sana. Nah, dalam bayangan saya persis gini yang Pak Eri bilang nih, keluar masuknya dari situ. Iya, keluar masuk dari sini nih kelihatannya sih oke. Jadi tinggal Di sini dibilangin kan aja yang nggak boleh pertama tadi parkir di dibilang. situ. Orang kan keluar di Iya. sini ya. Jadi Iya. harus sebelum ini, sebelum apa? Ya, sebelum habis konkret. Curb, ya sebelum curb yang baru ini. Jadi dia harus belok di sini. Ya, Gitu. ya. Ya udah nanti ini dia tanggung jawab saja lah yang mikir signage-nya seperti apa nanti yang bagian itu, bagian apa depan barat. Yang nomor 2 tadi kayaknya masih ada pagarnya di situ. Kita nggak akan bongkar pagar lagi kan? Yang di mana? Yang tadi Pak Denny tunjuk usulan 8 slot yang di tengah-tengah timur. Yang mana? Di sini maksudnya? Ada pagar. Pagar kan ya? Yang mana sih? Ya itu. Nah, Ini. ini kan Ini ada pohon kosong. dulu itu udah ditebang kan pohon. Kosong sekarang tuh. Cuman ada Iya, kosong. ini ada saluran air. Ya, itu mesti hati-hati juga tuh saluran air di situ. Yang dari tetangga tuh. Ya kita lihat nanti apakah bisa dipakai apa enggak. Takutnya kalau di situ kontur tanahnya nanti ini lagi, kontur tanahnya nanti berubah lagi. Iya. Oke. Ya udah sementara. Jadi bisa lari ke tetangga ya, bukan turun ke itu. Oke. Itu harusnya konkret gitu loh. Dedet sekarang. Ya nanti lah ya. Oke kalau gitu ya, ini kita nggak usah pakai yang itu dulu lah, yang itu. Iya. Yang depan aja, barat depan sama yang belakang. Oke. Oh, ada yang belum ngasih feedback ini. Bang Kumis, ada tambahan komentar? Lagi nonton Arizona dia. Lanjut aja. Ada tambahan nggak Bang Kumis? Sebenarnya sih yang di otak saya sekarang berapa sih kapasitas yang kita punya nih parkiran sekarang? 98. Terus prediksinya dengan yang ada ini berapa? Terus kita udah ready kalau misalnya overloaded juga gitu. What you going to do with that? Nothing. Nothing, right? So, sudah limit atas tuh. Kalau ya berarti kita cuma memaksimal apa yang kita bisa kan. Tapi juga jangan bikin kita ini juga merusak apa namanya yang udah kita buat juga kan. Terlalu banyak expand yang nggak perlu juga dipertimbangkan gitu. Jadi kita harus lihat kapasitasnya yang ada sekarang. Kita mau accept berapa banyak, berarti kan kita sebenarnya bisa juga melimit kan. Karena kalaupun overloaded kita nggak bisa bikin apa-apa. Yang lainnya mungkin ada tambahan? Udah 1 jam. Iya, udah 1 jam. Mas Radit ada tambahan? Baik, kalau tidak ada, saya tutup meeting ini. Terima kasih sekali untuk waktunya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Mari kita tutup meeting ini dengan membaca surat Al-Asr.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.